Baik, sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan terkait prediksi risiko perceraian dalam konseling pranikah, pendekatan regresi logistik evolusioner, dan PCA dalam konseling pranikah untuk menurunkan tingkat perceraian. Di sini saya dibantu oleh beberapa orang di tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Syarah Syabani dengan NIM A112023153343. Selanjutnya ada Nadila, Ziven, dan Labib. Untuk latar belakang dari masalah ini, yang pertama adalah kita memulai aplikasi ini karena tingginya angka perceraian. Menurut data dari BPS, lebih dari 50% perceraian terjadi dalam 5 tahun pertama pernikahan. Selain itu juga memunculkan negatif pada anak-anak, keluarga, dan stabilitas sosial. Dan latar belakang dari munculnya ide kami itu adalah pendekatan konvensional yang kurang efektif. Konseling pranikah juga seringkali menggunakan metode tradisional yang bersifat subjektif dan tidak berbasis data. Metode ini membuat konselor kesulitan mengidentifikasi resiko perceraian sejak dini sehingga rekomendasi yang diberikan kurang efektif. Solusi dari kami yaitu penggunaan algoritma logistik regression dan PCA untuk membantu konselor dalam memprediksi resiko perceraian. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara membangun model prediksi resiko perceraian yang akurat menggunakan kombinasi logistik regression dan prinsipal komponen analisis PCA. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan model prediksi tersebut dalam aplikasi berbasis Streamlit yang interaktif dan mudah digunakan oleh para konselor. Dan yang ketiga yaitu apa saja faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang paling mempengaruhi resiko perceraian berdasarkan hasil analisis model. Batasan masalah dari aplikasi kami yaitu dataset menggunakan kuesioner dengan 10 pertanyaan saja. Yang kedua, implementasi model yang digunakan dalam aplikasi berbasis Streamlit. Dan yang ketiga adalah dataset bersifat anonim dan terbatas pada data publik. Tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengembangkan model prediksi. Yang dimaksudkan adalah menciptakan model yang mampu memprediksi resiko perceraian dengan akurat. Mengidentifikasi faktor penting, menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap resiko perceraian. Dan yang ketiga yaitu implementasi teknologi, menghadirkan aplikasi berbasis Streamlit yang interaktif dan mudah digunakan oleh para konselor. Manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi peneliti, akan menambah wawasan tentang penerapan PCA dan logistik regression dalam konteks sosial. Dan selanjutnya, untuk konselor, dapat membantu meningkatkan kualitas layanan konseling dan dengan pendekatan berbasis data. Dan yang ketiga bagi pasangan pranikah, pasangan akan menerima informasi objektif tentang risiko hubungan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah preventif lebih awal, seperti memperbaiki komunikasi atau menyelesaikan konflik sebelum nikah. Landasan teori, penelitian terkait PCA sering digunakan dalam penelitian sosial untuk memreduksi kompleksitas data multidimensi. Studi menunjukkan bahwa kombinasi PCA dan logistik regression efektif untuk memprediksi dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan pendidikan. Logistik regression adalah metode statistik untuk klasifikasi biner, digunakan untuk memprediksi hasil berbasis hubungan antara variabel independen dan dependen. Keunggulan yaitu mudah diimplementasikan dan interpretasinya jelas. Selanjutnya, landasan teori dari PCA. PCA adalah teknik untuk mereduksi dimensi yang bertujuan untuk menyederhanakan data dengan tetap mempertahankan informasi penting. Menggunakan PCA, data yang awalnya memiliki banyak fitur dapat direduksi menjadi beberapa komponen utama. Selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama ada business understanding. Tujuan pertama adalah mengembangkan model prediksi resiko perceraian yang berbasis data untuk meningkatkan kualitas konseling pranikah. Model ini dirancang untuk memberikan
rekomendasi intervensi dini berdasarkan hasil analisis data sosial ekonomi dan psikologisnya. Yang kedua ada data preparation, pembersihan data, menghapus data duplikat. Dan yang kedua ada transformasi data, ketiga pemisahan data, dan yang keempat mereduksi data dengan reduksi dimensi dengan PCA. Yang ketiga adalah modeling, pipeline pemodelan, PCA to logistic regression, evaluasi model, akurasi untuk mengukur jumlah prediksi yang benar, lalu deployment aplikasi, framework Streamlit yang digunakan untuk antarmuka pengguna. Model disimpan dalam format pickle yang untuk kemudahan penggunaan. Fitur aplikasi yaitu input data pasangan, prediksi resiko, perceraian, dan memberikan rekomendasi berbasis data. Business Understanding adalah spreadsheet 170 entry dengan 54 pertanyaan. Target variabel yaitu bercerai atau tidak bercerai. Skala data variabel jawaban dari Q1 hingga Q54 berskala 0 sampai 4. Mewakili tingkat setuju atau tidak setuju pasangan. Distribusi target, variabel target di force seimbang untuk mendukung penelitian model representatif. Data preparation, yang pertama pembersihan data, menghapus duplikasi, menangani nilai hilang, dan memastikan data tetap digunakan. Reduksi dimensi, PCA digunakan untuk mengurangi 54 fitur menjadi 8 komponen utama, menghilangkan redundansi. Dan yang ketiga, pemisahan data dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Modeling, yang pertama logistic regression, algoritma klasifikasi digunakan untuk memprediksi resiko perceraian berdasarkan data kuesioner. Yang kedua ada PCA sebagai input, reduksi dimensi dengan PCA mengurangi resiko multikolinearitas dan mempercepat pemrosesan. Dan yang ketiga hasil awal, akurasi awal model mencapai 96% pada data pengujian. Evaluasi model, matriks evaluasi, akurasi, AUC, dan convention matrix, dan Evans score digunakan untuk mengukur performa model. Hasil evaluasi, model menunjukkan kemampuan tinggi dalam memprediksi resiko perceraian dan kesalahan klasifikasi. Analisis kesalahan digunakan untuk memahami kelemahan model. Deployment aplikasi, yang pertama menggunakan framework Streamlit, digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi berbasis web yang interaktif dan mudah digunakan. Fitur utama yaitu formulir data, hasil prediksi, dan rekomendasi untuk pasangan pranikah. Dan yang ketiga proses prediksi, input pengguna diproses, dimasukkan ke model, dan hasilnya ditampilkan dalam hitungan detik. Untuk hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan dari kelompok kami yang pertama basis business understanding. Konselor dapat mendapatkan alat bantu untuk mengidentifikasi pasangan dengan risiko perceraian tinggi. Data preparation, pasangan pranikah dapat memahami kekuatan dan kelemahan hubungan mereka. Yang kedua ada data preparation, PCA digunakan untuk mereduksi dimensi dataset menjadi 8 komponen utama. Dataset tetap dapat mempertahankan informasi penting meskipun dimensi berkurang secara signifikan. Di sini kita menggunakan n components, kita ubah menjadi 8 untuk mereduksi dimensi dari data yang kita gunakan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap modeling. Hasil tanpa PCA akurasi mencapai 96,15%. Hasil dengan PCA akurasi tetap tinggi menunjukkan efisiensi model meningkat. Evaluasi, convention matrix menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk masing-masing kelas. Di sini sudah kita uji untuk model yang menggunakan logistic regression tanpa PCA itu 96,15%. Dan walaupun kita menggunakan PCA, akurasi tetap tinggi, tetap di angka 96,15%. Untuk tahap selanjutnya yaitu deployment aplikasi. Aplikasi ini kita deploy ke Streamlit untuk antarmuka yang intuitif untuk input data.
Hasil prediksi akan ditampilkan secara real time, dilengkapi dengan rekomendasi berbasis analisis data. Dan selanjutnya penutup, kesimpulan, kombinasi logistic regression dan PCA terbukti efektif untuk memprediksi resiko perceraian. Aplikasi berbasis Streamlit memudahkan konselor dalam menganalisis dan memberikan rekomendasi. Solusi ini memberikan manfaat signifikan untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Selanjutnya, saran. Yang pertama adalah pengembangan dataset. Di sini kami menggunakan dataset sekunder, dan untuk selanjutnya kita mungkin bisa menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan generasi model. Yang kedua adalah integrasi digital, mengembangkan chatbot berbasis AI untuk konseling otomatis. Mungkin di sini juga bisa dimasukkan untuk inputan data tidak berbentuk kuesioner namun berbentuk pengisian esai. Jadi pengguna bisa bercerita tentang hubungan mereka, lalu kita bisa memprediksi apakah nantinya mereka memiliki kemungkinan untuk bercerai atau tidak. Dan yang ketiga yaitu eksperimen algoritma, menguji algoritma lain seperti random forest atau deep learning. Dan yang keempat adalah penguji budaya, melakukan pengujian di berbagai wilayah dengan konteks budaya yang berbeda. Referensi yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.